Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan sebagai berikut. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori keperawatan menurut Dorothy E. Johnson. Biografi Dorothy E. Johnson. Dorothy Johnson dilahirkan di Savannah, Georgia pada tahun 1919. Sarjana muda dalam ilmu pengetahuan keperawatan dari Universitas Vanderbilt, Nashville, Tennessee, dan tentang ilmu kesehatan dari Harvard. Berkarir sebagai guru di Universitas dari California, Los Angeles. Menjadi guru besar dan pensiun pada tanggal 1 Januari 1978 dan setelah itu berada di Florida. Johnson merupakan pencetus awal dari keperawatan sebagai satu pengetahuan seperti halnya suatu seni. Johnson adalah seorang perawat yang mempunyai satu pengetahuan yang mencerminkan keduanya, yaitu pengetahuan dan seni. Johnson mengajukan bahwa ilmu pengetahuan dari keperawatan penting bagi perawatan yang dilaksanakan oleh perawat secara efektif, yang meliputi satu konsep kunci yang diambil dari dasar dan ilmu terapan pada tahun 1968. Johnson mengusulkan model keperawatannya sebagai wujud perkembangan dari efisien dan fungsi tingkah laku yang efektif pada pasien untuk mencegah penyakit. Riwayat Johnson. Teori sistem perilaku Johnson tumbuh dari keyakinan Nightingale, yaitu tujuan perawat adalah membantu individu-individu untuk mencegah atau mengobati dari penyakit atau cedera. Johnson memanfaatkan hasil kerja ilmu perilaku dalam psikologi, sosiologi, dan etnologi untuk membangun teorinya. Paradigma keperawatan Dorothy E. Johnson. Konsep paradigmanya yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Yang pertama yaitu manusia. Johnson memandang manusia sebagai sistem perilaku dengan pola pengulangan dan cara bersikap dengan maksud tertentu yang menghubungkan dirinya dengan lingkungannya. Pola-pola respon spesifik manusia membentuk keseluruhan yang terorganisasi dan terintegrasi. Yang kedua yaitu kesehatan. Johnson memandang kesehatan sebagai suatu kondisi yang sulit dipahami atau ilusif dan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kesehatan menjadi suatu nilai yang diinginkan oleh para pekerja kesehatan dan memfokuskan pada person bukannya penyakit. Yang ketiga adalah lingkungan. Dalam teori Johnson, lingkungan terdiri dari seluruh faktor yang bukan bagian sistem perilaku individu, tetapi hal itu mempengaruhi sistem dan dapat dimanipulasi oleh perawat untuk mencapai kesehatan yang menjadi tujuan pasien. Dan yang terakhir adalah keperawatan. Keperawatan seperti yang dipandang Johnson adalah tindakan eksternal untuk memberikan organisasi perilaku pasien ketika pasien dalam kondisi stres dengan memakai mekanisme pengaturan yang berkesan atau dengan penyediaan sumber daya. Menurut Johnson, ada 4 tujuan asuhan keperawatan pada individu. Yang pertama, agar tingkah lakunya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Yang kedua, mampu beradaptasi terhadap perubahan fungsi tubuhnya. Yang ketiga, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau produktif. Yang keempat, serta mampu mengatasi masalah kesehatan yang lainnya. Ada 7 subsistem yang diidentifikasi oleh Johnson bersifat terbuka, terhubung, dan saling berkaitan, yaitu yang pertama, subsistem pencapaian merupakan tingkat pencapaian prestasi melalui keterampilan yang kreatif. Yang kedua yaitu subsistem perhubungan, merupakan pencapaian hubungan dengan lingkungan yang adekuat. Yang ketiga, subsistem penyerangan, yaitu coping terhadap ancaman di lingkungan. Yang keempat yaitu subsistem ketergantungan, merupakan sistem perilaku dalam mengadaptasikan bantuan, kedamaian, keamanan, serta kepercayaan. Yang kelima, subsistem eliminasi, hal-hal yang berhubungan dengan pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh secara biologis. Yang keenam yaitu subsistem ingesti, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pola makan. Yang terakhir adalah subsistem seksualitas, yaitu pemenuhan kebutuhan dicintai dan mencintai. Kelemahan teori keperawatan Johnson. Yang pertama yaitu kurangnya definisi yang jelas untuk hubungan timbal balik antara subsistem, membuat sulit untuk melihat seluruh sistem perilaku sebagai suatu entitas. Yang kedua, kurangnya ketertarikan yang jelas antara konsep menciptakan kesulitan dalam mengikuti logika kerja ke Johnson. Selanjutnya yaitu terdapat juga kelebihan teori keperawatan Johnson. Yang pertama, memberikan kerangka acuan bagi perawat yang bersangkutan dengan perilaku klien tertentu. Yang kedua, dapat digenerasikan di seluruh jangka hidup dan lintas budaya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Dorothy Johnson meyakini bahwa asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu individu memfasilitasi tingkah laku yang efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya penyakit. Manusia adalah makhluk yang utuh yang terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem biologi dan tingkah laku tertentu.
Lingkungan termasuk masyarakat adalah sistem eksternal yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang dikatakan sehat jika mampu berespon adaptif baik fisik, mental, emosi, dan sosial terhadap lingkungan, internal dan eksternal dengan harapan dapat memelihara kesehatannya. Asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu keseimbangan individu terutama coping atau cara pemecahan masalah yang dilakukan ketika ia sakit. Yang kedua yaitu, menurut Johnson ada 4 tujuan asuhan keperawatan kepada individu, yaitu agar tingkah lakunya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, mampu beradaptasi terhadap perubahan fungsi tubuhnya, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau produktif, serta mampu mengatasi masalah kesehatan yang dialaminya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.